aljabar boolean, teman-teman. Ya, aljabar boolean itu apa? Dikatakan aljabar boolean misalkan ada variabel B, teman-teman ya. Variabel B ini adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator, teman-teman. Hanya dua ya operatornya ya. Yang pertama adalah plus dan kali, titik. Plus dengan titik. Itu operatornya. Lalu ada satu lagi operator yang lain dan katanya operator uner ya. Nah, itu lambangnya apa? Uner itu. Uner itu adalah gambar petik satu di atas, teman-teman. Ya, di keyboard juga ada langsung petik satu di atas. Jadi tiga, plus, kali, sama uner. Ya, banyak orang bilang nggak tahu ada uner, ada apalah, pokoknya namanya uner gitu. Oke, itu ya. Lalu misalkan katanya ada 01. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kita pada aljabar boolean kita akan menggunakan istilah true false sekarang dengan 0 dan 1. Sama saja. 0 untuk false dan 1 untuk true. Adalah dua elemen yang berbeda dari B. Ya, berarti B ini elemennya apa? 0 dan 1 gitu ya. 0 dan 1 adalah anggota himpunan B. Ya. Lalu maka tupelnya adalah B, plus, titik, uner, 0, 1. Ini yang dikatakan definisi boolean. Harus ada ini, teman-teman. Ya, dikatakan tadi disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C itu anggota himpunan B. Nah, kalau dia sudah berlaku seperti ini, ya, maka harus berlaku aksioma berikut. Aksiomanya nanti apa? Kita lihat. Nanti saya kasih catatan ke teman-teman bahwa plus itu bisa diibaratkan dengan disjungsi. Masih ingat ya disjungsi ya kemarin ya? Disjungsi atau gitu ya. Di mana disjungsi atau itu adalah menghasilkan nilai 1 jika apa, teman-teman? 1 atau true. Disjungsi menghasilkan nilai 1 jika Liv? Salah satu bernilai true, Pak. Oke ya. Jadi si plus ini nanti akan menghasilkan nilai 1 atau true apabila dari satu variabel itu adalah 1 atau true. Lalu yang titik ini adalah dia menyatakan konjungsi atau and atau dan. Di mana dan ini adalah apa? Menghasilkan nilai 1 atau true jika dua-duanya true, Pak. Oke, dua-duanya true. Masih ingat ya? Good. Lalu yang uner ini, teman-teman, ya, yang lambang apostrof ini bisa dinyatakan sebagai negasi. Ya, negasi. Maka negasi itu ingkaran. Kalau negasi 0 apa? 1. Negasi 1 apa? 0, gitu ya. Gampang ingatnya. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung ke sini. Syarat aljabar boolean. Suatu aljabar boolean harus memenuhi 3 syarat, teman-teman. Ya, ada elemen himpunan B. Yang saya katakan tadi, elemen himpunan B ada apa? Ada 0 dan 1. Itu syarat pertama, harus ada elemennya. The second one is kaidah aturan operasi untuk dua operator biner. Harus ada operator binernya. Yang saya katakan tadi ya, tapel tadi ya, B, plus, titik, dan itu. Harus ada seperti itu. Lalu himpunan B katanya bersama-sama dengan dua operator tersebut, plus dan kali itu, plus dan titik itu harus memenuhi yang namanya postulat Huntington, teman-teman. Ya, postulat Huntington apa? Ini. Ya, ada 5 postulat Huntington itu. Yang pertama, ya, dikatakan disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C adalah anggota himpunan B. Berlaku aksioma postulat Huntington. Ini salah, ya. Huntington, oke. Yang pertama dikatakan exclosure, teman-teman. Lihat, perhatikan dari exclosure sampai dengan komplement, teman-teman ya. Itu berpasangan. Berpasangannya di mana ini? Ada yang plusnya, ada yang kalinya. Gitu ya. Oke, setiap
postulat. Berarti A plus B harus merupakan anggota himpunan B. A titik B harus elemen anggota himpunan B. Itu closure. Lalu yang kedua, postulat yang kedua adalah identitas. Jika A tambah 0 sama dengan A, bukan jika, A plus 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Gitu ya. Ini sudah postulatnya teman-teman ya, sudah hukumnya seperti ini. Oke, lalu ada komutatif. Ya, A plus 0 pasti A kali 1 adalah A. Komutatif apa? A plus B sama dengan B plus A. Kalau komutatif itu, kalau kalian masih ingat waktu pelajaran matematika SMP atau SMA, maka komutatif itu dikatakan dia tidak mempengaruhi posisi urutannya, teman-teman. Artinya, A plus B itu sama dengan B plus A. Gitu ya. Berbeda dengan A minus B, teman-teman. Ya, A minus B bisa nggak dengan B minus A? Nggak bisa. Berbeda hasilnya. Tapi kalau plus di sini, di komutatif bisa A plus B sama dengan B plus A. Oke, next adalah A minus B. A kali B sama dengan B kali A. Juga sama ya, komutatif dibalik. Boleh. Sedangkan distributif, postulat yang berikutnya adalah ya, bentar, ada yang masuk nggak? Oh, nggak ada. Yang distributif, nah, teman-teman, siapa tahu ada ini. Oke, yang berikutnya tadi saya lupa. Ya, distributif A, lihat teman-teman ya, A dikali B plus C, ya, A dikali B plus C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali dengan C, teman-teman. Ya, itu sama. Berarti kan ini A kali B ditambah A kali C. Nah, yang kedua, distributif yang kedua adalah A plus B kali C. Berbeda dengan di atas, teman-teman ya. Kalau ini ditambah dulu baru dikali. Berarti sama saja dengan A plus B ya dikali. Nah, tadi kan tambah, sekarang dikali A plus C. Itu yang namanya hukum distributif. Lalu yang kelima, komplement. Komplement yang saya katakan tadi ya. Sama seperti komplement. Komplement adalah A plus A ioner A atau A plus apa nih, negasi A ya teman-teman ya. Nah, tapi ini ioner di sini. Ioner itu berarti bukan A, teman-teman. A ditambah bukan A sama dengan 1. A dikali ioner A atau A dikali bukan A sama dengan 0. Ini artinya gini, teman-teman. Kalau kita buat, jika A ya, A sama dengan 0. Sebentar, teman-teman ya. Oke, maaf teman-teman. Anak saya nelpon terusan di perjalanan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau jika A sama dengan 0, teman-teman, maka kita masukin ya. 0 ditambah apa tadi? Ya, A tambah bukan A. Kalau jika A-nya 0, maka 0 tambah bukan 0. Berarti 1. A plus 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Gitu ya. Kalau kita masukin 0 gitu, A-nya 0. Sama yang dikalinya ini. 0 dikali bukan 0. Berarti 0 dikali 1 sama dengan 0. Bagaimana kalau kita dimasukin 1 A-nya? Gitu ya. Kalau kita masukin 1 di sini, maka sama saja. 1 ditambah bukan 1, 0. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Lalu ini, 1 dikali bukan 1.
0, maka hasilnya 0. Paham ya teman-teman ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke slide 9. Di aljabar boolean, teman-teman, ada istilahnya aljabar boolean dua nilai. Ya, dua nilai. Atau dikenal dengan aljabar boolean dua nilai, two value boolean algebra, gitu ya. Ada yang masuk itu kita. Oke. Selamat pagi Ahmad. Ya. Apa yang maksud dengan boolean dua nilai? Yang pertama harus ada dua buah elemen, udah jelas ya, dua buah nilai elemen B, yaitu 0 dan 1. Dan ini memang termasuk aljabar boolean, teman-teman ya. Lalu operatornya masih satu sama, plus dan titik. Lalu kaidah untuk operator biner dan operator unernya ini, teman-teman. Ya, ini tetap sama seperti tadi, teman ya. Dua nilai, sekarang bagaimana kita melihat dua nilai itu menjadi sebuah bisa dibuktikan nggak dengan apakah ini aljabar boolean? Kita dikasih tabel gini teman-teman, ya. Coba saya stop dulu, saya akan coba presentingnya pakai slideshow teman-teman ya, sebentar. Saya akan presentasikan. Kalian melihat foto kalian ya di Zoom ya? Ada? Nah kan, kali-kali lihat foto kalian di situ ya. Nah sekarang saya akan coba buka ini. Kalian akan melihat apa teman-teman sekarang? PowerPoint. PowerPoint. Oke, kalau seperti gini masih PowerPoint. Sebentar. Masih PowerPoint teman-teman ya? Masih, Pak. Oke ya, tapi dalam bentuk slideshow ya, betul ya? Iya, Pak. Oke ya, langsung jawab ya teman-teman ya, biar saya tahu apa. Nah, sekarang teman-teman, oke, kita lihat, kita diperhatikan ada dua tabel ini teman-teman ya. Ada dua ini A dan B ya, dua buah elemen, lalu ada operator biner plus dan kali. Ini yang pertama adalah kalinya, yang kedua adalah yang plusnya. Ini sama ya, perkalian 0 biasa, 0 kali 0 berapa? 0, lalu 0 kali 1 adalah 0, 1 kali 0 adalah 0, dan 1 kali 1 adalah 1. Oke, enggak masalah. Lalu plusnya ya, 0 dengan 0, 0. Ini 0 dengan 1, kenapa? Karena plus ini adalah jika salah satu ada bernilai 1, maka nilainya adalah 1 atau true, gitu ya. Ini enggak masalah, teman-teman. Sekarang ada tabel yang ketiga. Ini A, 0, ya, ini 1. Apa yang dimaksud dengan yang tadi, unernya ini? Unernya apa? Kebalikannya 1 dan 0. Oke ya. Nah, kita periksa apakah yang ketiga tabel ini memenuhi nggak syarat aljabar boolean. Ya. Sudah berganti slide ya teman-teman ya? Sudah. Oke. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, yang pertama kita coba closure. Jelas berlaku. Kenapa closure? Karena merupakan ada anggota A dan B. 0 dan 1 merupakan elemen himpunan B, teman-teman ya. Oke, ini berlaku. Lalu kita lihat apakah hukum identitas ada pada tabel tersebut. Ya, jika jelas berlaku karena tabel dapat kita lihat bahwa ini teman-teman, tabel yang pertama tadi ya. Nah ini ada A kali B dan A plus B. Nah ini. Ya. Ini adalah plusnya, ini adalah ini A tambah B ya teman-teman. A tambah B. Sedangkan ini adalah B kali A. Nah, gitu. Oke ya. Oke, identitasnya ini. Lalu yang komutatif sekarang. Komutatif, ingat
jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operator biner. Ya. Operatornya mana? Bisa terlihat yang mana? Bahwa apa? Kalau A plus B sama dengan B plus A. Gitu ya. 0, yang ini 0 ini tambah 1, pasti sama 1 tambah 0. Itu sudah terlihat, teman-teman. Ya. Oke. Ini berlaku. Lalu yang distributif. Ya, kita lihat. A kali B plus C. Ini adalah A kali B ditambah A kali C. Hukum distributif, teman-teman ya. Dapat ditunjukkan dengan benar dari tabel operator biner di atas dengan membentuk tabel kebenaran tadi, teman-teman ya. Kita bisa lihat. Nah, ini teman-teman tabel kebenarannya. Lihat ya. Ini hukum distributif, teman-teman. Berarti kita akan memecah yang tadi tabel kecil tadi menjadi A, ada A. Ingat teman-teman kalau yang di inferensi ya, kalau ada 2 berarti kombinasinya 4 pasang. Tetapi kalau ada A, B, C 3 variabel maka kita harus membuat 8. Masih ingat ya? Lalu kalau di kemarin kita di inferensi kita membuat dari true dulu di atas. Tapi ini kita balik teman-teman dari false dulu ya. Berarti adalah 4 false untuk A di depan yang ini. Ya. Sampai sini, lalu 4 true lagi di bawah. Kita balik sekarang. Lalu yang B-nya apa? 2 false, dibalik ya, 2 false, lalu 2 true. Lalu C-nya, yang R, ya dulu kita ingat R ya, ini dibalik. Asalnya 1, 0, sekarang 0, 1. Oke, begitu seterusnya. Maka bisa kita lihat tabel kebenarannya adalah B plus C, yang ini. Ya, kita lihat hukum distributif teman-teman ya, adalah B plus C, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, dan seterusnya. Lalu A kali B plus C, yang termasuk distributifnya ini teman-teman. Ya, sama ini. Jelek pisan lingkarannya teman-teman. Oke ya, yang saya kasih warna ini juga. Maka bisa kita lihat A kali B plus C. B plus C mana ini? Ya, A-nya mana ini? Maka yang ini dengan ini dikalinya apa? 0. B plus C 0. A kali ini 0. Oke, kalian lihat di bawah. Apakah ada yang salah gitu ya hasilnya? Lalu ini juga sama. A kali B, A kali C. Dipecah dulu ya sebelum menjadi ini teman-teman ya. Sebelum menjadi ini. Maka dipecah. Hasilnya ini. Lalu kita masukkan perkalian antara ini oke, dengan ini. Maka bisa dikatakan hasilnya adalah ini. Ya. Lalu kalian bandingkan coba. Yang saya kasih blocking warna krem ini dengan yang ini. Hasilnya sama tidak? Sama teman-teman? Sama, Pak. Oke, sama. Maka bisa dikatakan hukum distributif juga sudah ada di sini teman-teman ya. Nah. Oke, itu lihat dari tabel kebenaran. Oke ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini nggak? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Kita lihat sekarang, apakah dari 5 postulat itu semua ada nggak? Oke, sekarang kita lihat yang komplement ini. Ya, jelas berlaku karena tabel kebenaran di atas memperlihatkan bahwa apa? A ditambah uner A. Oke, berarti sama dengan 1. Hukumnya teman-teman ya, hukum komplement. Maka jika nya 0, maka 0 tambah bukan 0 adalah 1. Oke, ini yang A plus A uner. Lalu yang ini sekarang. A kali A, hasilnya adalah 0. Berarti yang 1 sampai 5, yang postulat tadi terpenuhi teman-teman. Karena kelima postulat tadi dipenuhi, maka terbukti ini yang 2 unsur tadi 01 bersama-sama dengan operator biner plus, kali, dan komplement merupakan aljabar boolean teman-teman. Ya, sekali lagi 5 itu harus terpenuhi. Bagaimana Pak? Hanya 4 atau 3? Ya berarti itu bukan teman-teman. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar ekspresi boolean.
Misalkan ada B, ya, ada B, ada plus, ada ini operatornya ya, sama komplemennya atau unernya. Oke. Setiap elemen di dalam B, ya, berarti yang tadi teman-teman 0 dan 1 harus merupakan himpunan elemen B. Lalu setiap peubah, nanti kita lihat peubahnya seperti apa. Jadi kalau dikatakan jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 tambah E2 atau ya, misal contoh lagi E1 kali E2 atau komplemen A, E1 adalah ekspresi boolean. Ya. Jadi pokoknya ekspresi boolean itu ada apa? Ada yang unsur elemennya, lalu ada peubahnya. Peubahnya apa? Ini E teman-teman ya. Nah, gitu. Oke, seperti itu ekspresi boolean. Kita lanjut lagi ke contoh teman-teman. Nah, ini ada 0 ekspresi boolean karena dia merupakan elemen dari B. 1. Ini sama nih peubahnya, A, B, atau C. Ini peubahnya teman-teman ya. Yang 3 ini. Nah, ini peubahnya. Ini unsurnya adalah 0 dan 1. Lalu A plus B, ini ada operator plus, di sini A kali B operator kali, lalu ini ada operator uner yang ini. Ya. Lalu ini dan seterusnya. Maka bisa kita lihat, oh ini adalah ekspresi boolean seperti ini. Ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang bagaimana kita mengevaluasi ekspresi boolean? Contoh, ya. Ini ekspresinya ya misalnya. Contoh uner A dikali ini ya, dikali B plus C. Dimasukkan nih, jika A-nya adalah 0, lalu B-nya adalah 1, C-nya adalah 0. Maka hasil evaluasi ekspresi tersebut apa? Tinggal masukin saja teman-teman ke peubah-peubah ini. Bukan elemen A, bukan A, berarti bukan 0 gitu ya. Karena apa? A-nya adalah 0. B-nya berapa? 1 tambah 0. C-nya 0 juga, berarti A dikali 1 tambah 0. Hasilnya adalah ini. Oke. Ya. Dua ekspresi teman-teman yang ini, ya garis 1 ini, dengan di sebelah kanan sama dengan ini yang dikatakan ekivalen teman-teman ya. Sebelah kanan sama dengan, artinya sebelah ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Oke, ini mah nggak masalah ya. Lalu kita lihat lagi ekspresi boolean. Contoh ada ini teman-teman. Berarti ruas kiri yang ini harus sama dengan ruas yang kanan. Ya, yang kanan ini harus sama. Perlihatkan bahwa A plus uner A kali B itu sama dengan A plus B. Ingat teman-teman, kalau tidak ada tanda titik di sini, ini sama saja ya teman-teman ya. Nah ini. Berarti ini adalah A uner A kali B. Boleh ditulis uner A B langsung ya. Ingat di matematik ya teman-teman ya. Penyelesaiannya kita buat dengan tabel kebenaran. Sekali lagi teman-teman, kita akan membuat dari posisi 0 dulu. Ya. Karena ada hanya dua, maka si pasangan 0-1-nya ada 4 saja cukup. 0-0 ya, false, terus false true, true false, true gitu ya, 4. Lalu kita pecah lagi teman-teman. Oh, ini ada uner atau komplement A. Oke, kita buat ini. Tinggal masukin, bukan 0 adalah 1, bukan 0 adalah 1, bukan 1 adalah 0. Gitu ya. Lalu perkalian antara uner A dikali B. Berarti perkalian mana? Ini dengan ini. Gitu ya. 1 kali 0. 0, 1 kali 1, 1, dan seterusnya. Menghasilkan nilai yang ini. Lalu kita masukin teman-teman. Ya, yang ini. Nah, ini perlihatkan bahwa yang ini ya. Yang ini. A plus A uner B itu sama dengan A plus B. Ya. Maka kita lihat A plus A kali B, uner A kali B itu hasilnya 0. 0 dari mana ya? Lihat ini aja. 0 ya, dikali dengan apa? Yang ini. Ya, maka bisa dikatakan adalah 0 dikali 0 adalah 0 dan seterusnya ke bawah. Lalu kita lihat A plus B. Ya.
Sekarang berarti A, yang ini, dikali yang mana? A plus B. A plus B yang mana? Ini teman-teman. A dengan B ini. Nah, ini. 0 tambah 0, 0. Gitu ya. 0 tambah 0, 0. Lalu 0 tambah 1, pasti 1. Karena apa? Atau, ya, plus ya. Ini 1 dengan 0. 1 dengan 0 adalah 1. Lalu 1 dengan 1 adalah, bentar teman-teman. Mana nih? Oke, ini. Ya. Jadi kita dikatakan teman-teman, bisa dikatakan, lihat yang saya kasih warna kuning ini, A, pointer saya kemana nih? Oke. Ya. A plus A unir B itu sama dengan ini. Berarti ruas kiri dan ruas kanan sama teman-teman. Nih, nilainya sama ya. Oke, dikatakan tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi Boolean. Kecuali jika ada penekanan, teman-teman. Harus dibuat tanda titik, gitu ya. Nanti kita lihat mungkin ada di slide berikutnya ada penekanan. Nah, seperti ini teman-teman ya. A di dalam kurung B tambah C. Sebenarnya kan ini adalah titik sini teman-teman ya. Nah, seharusnya kan di sini pakai titik, tapi ini boleh dihilangkan gitu. Nah, di sini. Ini kan ada titik. Ya, di sini juga harusnya ada titik. Nah, gitu. Tapi boleh dihilangkan. Nah, seperti ini teman-teman. Yang ini khusus yang A kali 0 itu tidak boleh dibuat A0 ini teman-teman. Ya. Ini yang disebut dengan penekanan itu. Ini juga nggak boleh kayak gini. A titik. Harus dibuat A titik 0 kalau ke 0. Bukan A0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Ya, belum. Ada pertanyaan tidak? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke ya, saya lanjut ya. Kita masuk ke prinsip dualitas, teman-teman. Ya. Misalkan S adalah kesamaan tentang aljabar Boolean yang melibatkan operasi plus, ada kali, dan komplement ya. Ini harusnya ini teman-teman ya. Di atas ya. Nah, ini. Maka jika pernyataan S bintang ini diperoleh dengan cara mengganti, teman-teman lihat prinsip dualitas teman-teman ya. Yang satu sebentar teman-teman. Sebentar ya. Halo? Hmm. Oke, maaf teman-teman, ada iklan sebentar. Oke ya teman-teman, sekarang kita lihat. Saya katakan tadi titik, kalau dualitas itu harus diganti dengan plus. Ya, lalu plus diganti dengan titik. Nah, gitu. 0 diganti dengan 1, dan 1 diganti dengan 0. Kalau prinsip dualitas dibalik teman-teman. Mengganti. Tetapi dikatakan gini, biarkan operator komplement tetap apa adanya teman-teman. Jadi komplement boleh nggak dirubah? Nggak boleh ya. Jadi hanya plus menjadi titik, titik menjadi plus, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Bagaimana kalau ada komplement atau unir? Unir nggak boleh. Ingat ya? Oke. Nah lalu contohnya gini. Ada yang pertama, pernyataan pertama gini, A titik 1. Di sini harusnya ada titik nggak teman-teman? Yang saya tunjuk sini harusnya ada titik nggak? Halo? Maaf Pak, kursornya nggak kelihatan.
Oh gitu. Kelihatan sekarang ini? Yang saya garis merah? Nggak kelihatan? Udah, Pak. Udah ya. Yang saya kasih tanda merah nih teman-teman yang ini. Seharusnya ada titik nggak? Kalau Ada. lagi ada ya. Tapi kan dihilangkan ya. Tadi dikatakan boleh dihilangkan. Berarti ini pernyataannya gini teman. Ruas yang kiri yang ini, A kali 1, ini sama saja dengan A kali 1 dikali 0 tambah A Yuner. Betul ya? Betul, Pak. Betul nggak? Betul? Betul. Oke, berarti bisa dihilangkan. Ini nggak ada titiknya, tapi kalian harus ingat di sini ada titik teman-teman ya. Sama dengan 0. Oke, ruas kirinya ini dan ruas kanannya ini. Dualnya bagaimana teman-teman? Oke, A-nya masih tetap ya. Diwarna dulu biar warna-warni. Nah, oke ya. A-nya tetap di sini, A-nya tetap ini. Lalu yang kali teman-teman nih. Nggak kelihatan. Ya. Yang kali ini, nah ini. Kali ini berubah jadi ini teman-teman nih. Nah. Tadi kan dikatakan titik dengan plus, plus dengan kali. Maka yang asalnya titik berubah jadi plus. Lalu satu yang ini, ya, dia berubah menjadi harus didualitas jadi 0. Oke, berarti asalnya A kali 1, didualnya jadi adalah A plus 0. Ya. Oke, ini saya rubah dulu teman-teman, saya stop sharing dulu ya. Oke. Saya sharing screen, saya pakai yang biasa dulu. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke ya. Ya. Nah ini, A-nya tetap, yang berganti apa? Ini. Ya, jadi apa? Jadi ini. Nah, lalu yang asalnya 1, teman-teman, yang ini, kita rubah. Jadi dari 0. Ingat ya perubahannya. Kali jadi plus, plus jadi kali, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Maka ini yang tergantikan. Maka kita sudah merubah A titik 1 berubah menjadi A plus 0. Nah, ini saya katakan tadi, di sini seharusnya ada titik, teman-teman. Harus diingat, walaupun tidak ada ya, maka dirubah jadi plus ini nih. Nah, ini. Jadi asalnya kiri dan kanan dikali, sekarang kiri dan kanan ditambahkan. Sekarang kita masuk ke yang kedua. 0. Ya. 0 ini berubah menjadi 1, dualitasnya dirubah. Lalu A, komplement A. Kok tetap, belum A dulu. Nah, ini ada plus lagi teman-teman ya. Maka kita rubah. Oke, ini sudah ada. Nah, ini. Yang titik ini, yang plus ini jadi kali. Nah, ini. Harus dirubah. Tapi bagaimana dengan ini kalau tidak terganti ya teman-teman ya? Kenapa tidak ya? Ini tetap nih, komplement A. Ada yang bisa jawab? Kenapa tetap komplement A? Dok, kenapa Dok? Kira-kira Dok? Biardo. Kenapa ya? Kok di situ anggaplah komplement A, Yuner A. Kenapa masih tetap Yuner A? Bisa jawab ya Dok? Bantu, Ruli bisa jawab, Ruli. Suara saya masih terdengar ya? Bisa jawab, Ruli? Valen, yang terlihat di saya kameranya. Bisa jawab, kenapa itu tetap A, Yuner A?
Karena komplemennya harus tetap apa adanya di situ. Oke, good ya. Berarti dikatakan tadi teman-teman, ini lihat. Biarkan operator komplement tetap apa adanya. Ya. Yang lain boleh dirubah, harus dirubah, yang ini harus dirubah. Tetapi dikatakan operator komplement itu apa ya ini, unor ini. Nggak boleh, maka tetap dia di A. Sama dengan 1, sama dengan 0, maka ini juga berubah teman-teman. Yang asal 0 harus dirubah ya menjadi 1. Oke, gitu. Oke ya. Lalu lihat yang kedua. A dikali unor A plus B sama dengan AB. Maka tinggal duanya tinggal ganti saja. Ini seharusnya, ini kan perkalian ya, A kali ini ya. Nah, sekarang dirubah. Yang hasilnya perkalian, A plus, lalu unornya tetap, ya. Asalnya unor A tambah B, maka ini sekarang adalah unor A kali B. Gitu. Sama dengannya apa sekarang ruas kanannya? Asalnya A kali B, ya. Jadi sekarang A plus B. Oke gitu teman-teman. Ya, dualitas seperti itu. Sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Bisa saya lanjut? Nah. Sekarang kita lihat teman-teman. Ya, tadi ada 5 prinsip. Sekarang ada 11 hukum aljabar boolean, teman-teman. Ada hukum identitas, ya, di mana tadi ada juga yang merupakan hukum postulat Huntington ya teman-teman ya. Tapi jadi sekarang jadi 11 tadi 5. Sekarang hukum identitas, ada hukum independen, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, sama hukum 01. Ya, ini hukum-hukum aljabar boolean. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini tinggal dihafalkan saja teman-teman ya. Slide 19, contohnya gini. Buktikan yang ini ya dan yang ini merupakan dualitas teman-teman. Oke ya. Yang pertama, dualitas itu sepertinya gini teman-teman. Logika sederhananya begini ya. Dua peraturan yang berbeda tapi mempunyai tujuan yang sama teman-teman. Ya, aturan A sama aturan B. Ini kelihatannya seperti berbeda, tapi fungsinya sama teman-teman. Ya, dualitasnya seperti itu. Contohnya gini, kalau di Indonesia rata-rata mobil itu buatan Jepang dan dia setirnya ada di kanan teman-teman ya, setir mobil ya. Kalau di Eropa teman-teman bukan di setir kanan, tapi setirnya ada di sebelah kiri. Tapi fungsinya sama teman-teman. Gitu ya. Di Indonesia dibuat di kanan, di Eropa dibuat di kiri. Lalu bagaimana dengan di jalan rayanya dengan aturan seperti itu? Setir kanan dengan setir kiri. Oke, di Eropa orang berjalan mengendarai motor atau mengendarai mobil harus berada di sebelah kanan. Kalau Indonesia di mana? Di kiri. Nah, seperti itu teman-teman dualitas. Aturannya berbeda di Eropa dan Indonesia, tapi mempunyai fungsi yang sama. Paham ya? Dualitas itu ya. Jangan sampai merubah fungsi. Atau merubah tujuannya jadi, oh kok jadi berubah, itu salah. Jadi bukan dualitas. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat yang pertama, yang ini. Apakah sama A plus unor A kali B sama dengan A plus B? Kita jawab yang pertama teman-teman. Ya, kita harus menggunakan hukum-hukum tadi. A plus A kali B, A unor A kali B sama dengan, kita ambil secara hukum distributif teman-teman. Kenapa hukum distributif adalah, berarti kan, ada yang masuk nih. Bentar. Ya, ada pernyataan A ditambah A kali B. Maka kita buat hukum distributif berarti apa teman-teman? Sebenarnya A dulu dikali ini, ya.
Sebenarnya A ditambah A kali B nih. Berarti distributifnya adalah A ditambah unit A. Ya, nah ini. Lalu sekarang A, oke masuk ini. Oke, sending. Lalu A dikali B. A ditambah B. Nah, hasil penjumlahan ini dikalikan. Ini yang menjadi hukum distributif. Nanti lihat ya. Hukum distributif. Dilihat lagi yang di slide sebelumnya. Berarti A tambah A dikali A tambah B. Nah, ini. Setelah muncul ini, teman-teman, kita sederhanakan lagi dengan mengambil komplemennya. Ingat, 1 dapat dari mana, teman-teman? Ya. Kenapa angka muncul 1? Disederhanakan kok muncul angka 1? Imelda, tahu? Kenapa muncul angka 1 di situ penyederhanannya? Tahu nggak Imelda? Aura kayaknya mau bicara. Aura, tahu dari mana? Mikrofonmu on. Angka 1 dapat dari mana, Aura Tifa? Suara saya kedengaran, Aura? Maaf Pak, putus-putus di sini. Oke, Liv, dapat 1 dari mana, Liv? Dari rumus tadi Pak yang komplement. Rumus komplement, teman-teman. Ya. Kenapa pada saat ini disederhanakan yang warna hijau ini menjadi sini muncul angka 1, teman-teman? Ya. 1 ini dapat dari mana? Dari komplement dari yang ini. Nah, ini saya kasih warna. Dia dapatnya dari sini, teman-teman. Yang warna hijau ini disederhanakan dengan cara bagaimana? Sudah muncul distributifnya, maka kita komplementkan. Jadi A plus unit A, kalau lihat komplement, teman-teman, maka ini adalah 1. Gitu ya. A tambah A komplement itu 1. Kalau A kali A komplement berarti 0. Oke. Nah, ini sekarang berarti tetap teman-teman ya dulu ya. 1 dikali A plus B. Ini kita tetapkan dulu ya. Ini kita mengkomplement yang ini supaya muncul lebih sederhana. Oke ya. Baru pada saat kita sudah komplement yang ini, yang bisa dikomplementkan ini, maka kita tinggal mengalihkan saja 1 dikali A plus B. Maka apapun variabel yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan variabel itu sendiri. Oke. Itu yang disebut dengan hukum identitas, teman-teman. Maka bisa dikatakan A tambah unit A kali B sama dengan A plus B, itu terbukti, teman-teman ya. A plus B. Lalu yang kedua, A dikali komplement A atau unit A ditambah B sama dengan ini. Kita buktikan. Oke, kita buat distributifnya. Gitu ya. A dikali A unit A plus B. Ingat, hukum distributif, kalau tadi di sini ditambah, di sini dikali. Berarti distributifnya gimana? A kali A, unit A, ditambah dengan A kali B. Berarti AB, teman-teman. Ini dapat dari mana? Dari hukum distributif ini. Lihat di atas, distributif gimana ya. Nah, lalu, dari distributif ini, kita komplementkan lagi, teman-teman. 0 ini dapat dari mana? Ya ini. Nah, lalu sekarang AB tambah 0. Hasilnya adalah pasti AB juga. Ya. Itu artinya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang dualitas, teman-teman? Pertanyaannya, sekarang apakah proses dualitas itu membuktikan itu harus distributif komplement? Distributif komplement tidak juga, teman-teman. Ya.
Siapa tuh nanti itu ada penyerapan, ada komutatif. Kalian lihat saja sampai betul-betul sederhana. Disederhanakan dengan cara apa? Oke, kita lihat apakah distributif, ya, apakah jadi identitas, apakah dan seterusnya. Jadi tidak harus terpaku sama itu, teman-teman. Di contoh saya itu, gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tadi sudah kita lihat. Sekarang kita lihat fungsi, teman-teman. Fungsi boolean. Ya, fungsi boolean. Fungsi boolean dikatakan terbentuk dari gabungan variabel biner. Oke, ada 0 dan 1, teman-teman ya. Lalu ada operator and, titik, or, plus. Oke, fungsinya. Dikatakan fungsi boolean itu berlakunya apabila dikatakan yang kuning tadi. Atau bermakna jika dia satu, nilainya 1 atau true. Konsepnya itu, ya. Sama halnya pada saat kita inferensi, teman-teman ya. Dikatakan apa? Dia berarti kalau kondisi bernilai 1 atau true. Itu fungsi. Lalu nilai fungsi boolean tergantung dari nilai variabel biner dan operator penyusunnya. Ya, sepakat ya? Bagaimana A plus B, A kali B, itu yang menyusunnya dan usernya. Maka dia akan menghasilkan nilai fungsi yang berbeda, apakah 0 atau 1. Tapi yang bermakna dari operator semua adalah yang angka 1. Ya, yang bermakna ya teman-teman ya. Kalau Pak bagaimana hasilnya 0? Ya nggak jadi masalah, tapi dia tidak punya arti. Gitu. Oke, kita lanjut. Fungsi boolean lanjutannya teman-teman. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah ini ya. F, X, Y, Z. Berarti fungsinya adalah X, Y, Z, berarti 3 variabel teman-teman. X, Y, Z. X, Y, Z ini perubah, nilai perubah ya. Bisa A, B, C, dan seterusnya. Tapi dirubah dengan X, Y, Z. Nggak jadi masalah, itu nilai perubah. Lalu fungsinya adalah sama dengan X, Y, Z ditambah X user kali Y ditambah user Y kali Z. Ini sebuah fungsi. Ya. Sekarang, fungsi F ini dikatakan memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, X, Y, dan Z, teman-teman. Ya, memetakan X, Y, Z ini. Oke, sekarang dimasukkan, teman-teman. X, Y, Z ini ke himpunan 01. Pak, kenapa 01? Iya, teman-teman. Nilai aljabar Boolean hanya 2 nilai, 0 dan 1. Nggak mungkin ada 2 ya, kode biner ya. Kalau kode biner ada 2 berarti kacau sekarang sistem digital sekarang ya. Berarti apa? X, Y, Z dipetakan kepada 0 dan 1. Contohnya dimasukkan ada X-nya 0, X-nya 1, lalu Y-nya 0. Ini contoh ya teman-teman ya, dan Z-nya 1. Sehingga fungsi X, Y, Z itu kita petakan dengan nilai-nilainya. Fungsi 1,0,1. Ya. Ini peubah dari X, Y, Z. Oke, maka kita bisa dapat sama dengan ambil yang kuning ini. X, Y, Z berarti adalah X kali Y kali Z. Berarti adalah 1 kali 0 kali 1. Lalu ditambah ini. X user X kali Y. X-nya berapa? Ya, X-nya berapa? 1. Bukan 1. Bukan 1 dikali dengan 0, ya kan? X kali Y, bukan 1 kali 0. Y-nya 0. Lalu ditambah yang hijau. User Y kali Z. User E apa? Y. Y-nya 0, berarti bukan 0 kali 1. Maka bisa kita dapatkan adalah sama dengan 0, ya, yang kuning ini, 1 kali 0 pasti 0. Lalu ditambah yang hijau, bukan 1, 0, berarti 0 juga. Lalu yang hijau, bukan 0, 1, berarti kan 1 kali 1 adalah 1. Maka hasil dari fungsi F, X, Y, Z sama dengan X, Y, Z dan ini, maka hasilnya adalah 1. Dan ini punya arti teman-teman kalau 1 ya. Gitu ya. Tinggal dimasukkan saja nilai X, Y, Z-nya, lalu dipetakan dengan fungsinya seperti apa. Oke, masukkan saja. Gitu. Perhatikan baik-baik, ada tanda titik, perkalian, atau user. Ada user berarti kebalikannya. Tuh, ada yang mau beli tahu nggak tempe katanya? Kedengaran ya? Tahu, tempe. Ya. Nggak ada yang bilang tahu bulut ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Dan cukup jelas tentang fungsi?
Ya, sama seperti fungsi di matematik ya, aljabar linear ya. XY masukin saja X-nya berapa, Y-nya berapa, jadi koordinat gitu ya. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Kita dikasih 5 fungsi boolean, contohnya fx sama dengan x, itu merupakan fungsi boolean. Lalu ada f, 2 variabel, yang tadi 1 variabel, yang ini 2 fxy sama dengan x, unit x, y, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, ada fxy sama dengan x komplement kali y komplement. Berarti kalau ada perkalian gini sama dengan fungsi n, teman-teman. Kalau 4, ini fungsi OR, ada tanda plus ini. Lalu nomor 5 saya sengaja kasih highlight warna kuning. Ini yang akan kita periksa, teman-teman ya. Apakah fungsi nomor 5? Dari 5 contoh itu kita periksa yang nomor 5. Pada contoh 5 terdiri 3 literal. Ya, atau peubah X, Y, dan Z. Tolong buktikan gitu ya, akan bagaimana kebenaran daripada fungsi X, Y, Z itu sama dengan X, Y, unit Z. Kita bisa periksa. Sebenarnya tabel kebenaran itu teman-teman bisa dipakai di mana saja ya. Gampang gitu. Kalau tabel kebenaran itu. Ya. Kita lihat tabel kebenarannya. Oke nih. Tadi kita akan memeriksa ini teman-teman, yang nomor 5. Ya, ini nomor 5 tadi. Kita lihat ada 3 variabel X, Y, Z. Oke, kita pecah teman-teman. Ada kolom X, kolom Y, kolom Z. Dan sini aman ya teman-teman ya. Lalu kita masukin 8 pasang, 01, 00, 00, dan seterusnya. 40, 2, 41, lalu 20, 21, dan seterusnya. Lalu bergantian 01, 01. Lalu kita lihat lagi teman-teman. Ini ada X-nya udah, ada unit Z. Oke, kita buat unit Z di sini. Nah, kita masukkan nilainya. Bukan Z, berarti bukan 01, bukan 10. Oke. Nggak masalah. Sekarang bagaimana dengan ini? Berarti fungsi yang ini, ya, fungsi yang ini adalah apa? Tinggal kita mengalihkan saja X kali Y kali unit Z. Oke, X-nya berapa? Ini. Ya. Lalu Y-nya berapa? Ini. Lalu Z aksennya mana? Atau unit Z-nya mana? Ini satu. Maka bisa terlihat hasilnya adalah 0 kali 0 kali 1. 0. Ya teman-teman ya. Terus ke bawah. Sekarang kita lihat. Ingat baris kritis teman-teman? Oke ya, baris kritis di mana semua bernilai variabelnya bernilai 1 atau true, betul ya? Oke. Kita lihat sekarang di sini yang perkalian X, Y kali unit Z yang mempunyai kondisi semua 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z aksennya 1, yang mana? Ya. Ini. Saya buat warna beda. Nah ini teman-teman. Kalau kita lihat baris kritis, maka yang saya blok oleh warna biru adalah kondisi di mana X-nya 1, Y-nya 1, dan Z aksennya 1, dan perkaliannya adalah 1. Kita dapat di sini teman-teman. Ini satu lagi nih belum saya blok. Nah itu. Jadi fungsi boolean f X, Y, Z itu apa? X kali Y kali Z aksen itu mempunyai sesuatu yang bermakna. Kenapa bermakna? Nilainya 1, teman-teman. Berarti tabel kebenaran fungsi X, Y, Z itu fungsi itu bernilai benar. Paham ya? Kayaknya nih gini, pastinya liar ya. Teman-teman santai saja ya. Kalau nggak tahu langsung tanya, Pak, saya nggak ngerti di sini, kita ulang terus teman-teman. Ya, mau 3 kali, 4 kali ngulangnya nggak apa-apa. Ya. Oke, kita sudah dapat baris kritisnya di sini. Oke, berarti fungsi ini benar teman-teman. Saya lanjut lagi.
Lalu dari fungsi tadi teman-teman, ini yang luar biasa bolak-balik terus ya, matematika ini kayak begini. Kita sudah punya fungsi boolean, bagaimana sekarang mengkomplementkan fungsi ini? Ya, bagaimana mengkomplementkan fungsi? Cara pertama dengan menggunakan hukum De Morgan, teman-teman. Ya, itu ada dua cara. Cara pertama hukum De Morgan, yang cara kedua dualitas. Kalian nanti pahami yang mana? Silahkan pilih salah satu. Pak, saya pahamnya di dualitas. Oke, paham. Pakai gunakan dualitas, nggak masalah. Karena dikatakan untuk mengkomplementkan fungsi itu ada dua cara. Pak, bagaimana dengan dua caranya? Saya pakai dua-duanya. Bagus. Kalau ingat ya, kalau hafal dua-duanya dan paham. Pak, saya hanya ingat dualitasnya saja. Oke, silakan dualitas. Pak, saya hanya hukum Morgan. Silakan. Gitu ya. Cara pertama hukum De Morgan. Hukum De Morgan tadi yang dikatakan di depan teman-temannya seperti ini. Contoh, misalkan fungsi f, x, y, z mempunyai hasil ini, teman-teman. Oke, misalkan ya, sebuah fungsi boolean yang tertulis di situ. Sekarang kalian diminta untuk membuat komplement fungsi yang terjadi. Oke. Maka kita buat komplement fungsinya, karena itu komplement fungsi, teman-teman. Berarti si f-nya bukan f biasa, tapi f komplement. F tanda angka karet, angka 1. Tanda petik. Berarti komplement F. Bukan F saja, kalau kalian nanti misalnya di tugas atau di kuis buat F saja, padahal itu komplement, itu jadi salah, teman-teman. Ya, harus dibuat F komplement. Oke, berarti karena dia komplement, maka ini teman-teman nih. Nah, harus ini. Ya, ini harus wajib hukumnya, teman-teman. Jadi dia F komplement. Fungsi komplement fungsi X, Y, Z ini sama dengan tetap yang ini. Maka kita breakdown, teman-teman lihat ya, yang ini ya, pelan-pelan saya buat ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini. Asalnya ini, teman-teman. Fungsi kita ini asalnya. Ya, yang saya blok ini. Tetapi karena ini F-nya dicari komplementnya, maka F-nya menjadi F komplement. Yang asalnya ini, teman-teman, kalian blok dengan cara kasih kurung buka, kurung tutup. Berarti untuk berlaku untuk semua fungsi ini. Kasih tanda komplement. Nah, ini. Ya. Nanti komplement ini untuk semua. Ya. Lalu kita turunkan lagi ke bawah. Yang X ini, karena dia dikomplementkan juga, yang ini teman-teman nih, ya. Berarti dia menjadi X komplement. X komplement dari mana dapatnya? Ini. Paham, teman-teman? Ya, oke. Kenapa dia X komplement? X-nya dapat sini. Lalu yang ini komplement juga dong, ya. Ingat, di sini harusnya ada tanda titik, teman-teman. Seharusnya ada tanda titik ini perkalian. Tapi kan boleh dihilangkan. Berarti yang titik ini supaya kalian paham, teman-teman ya. Nah, ini menjadi plus, dikomplementkan. Nah, gitu. Paham ya sampai sini ya? Saya pelan-pelan nih. Oke, saya lanjut. Lalu asalnya kali jadi plus. Bagaimana yang di dalam sini? Oke, ini biarkan saja dulu. Berarti sudah Y komplement Y kali komplement Z ditambah Y kali Z komplemennya. Berarti komplemennya untuk siapa? Untuk semua ini. Ya, nah komplemennya ini sekarang. Bukan untuk yang di luar lagi, tapi yang untuk di dalam kurung. Setelah ini kita harus sederhanakan lagi, teman-teman. Ini sudah sederhana, ya. Tidak perlu dirubah lagi. Ini plus, sudah. Lalu, yang ini, kenapa sekarang ini, teman-teman? Ya. Kenapa jadi, sorry. Dapatnya dari mana YZ komplement ini? Dapatnya dari sini, teman-teman. Ini dan ini.
Paham? Ya? Paham ya? Kasih warna. Kenapa dia Y komplement Y kali komplement Z, komplement lagi? Ya iya dong, kan ini di dalam kurung. Kurung ini untuk siapa? Komplement untuk siapa? Untuk yang semua di dalam kurung ini. Berarti ini komplemennya dan ini komplemennya juga. Nah, sekarang ya, karena ini komplement teman-teman, yang plus ini menjadi kali di sini teman-teman. Harusnya ada tanda titik di sini, ya. Dihilangkan boleh. Nah, gitu. Plus jadi ini. Yang ini dari mana? Ya. YZ aksen ini dapat dari mana? Ya ini tadi yang ini kan. Ingat ya. Nah, ini. Nah, ini. Disederhanakan lagi. Maka setelah ini kita sederhanakan lagi teman-teman. Oke, ini tetap lagi, tetap. Ini tetap. Oke. Lalu lihat. Pak, ini kenapa jadi Y plus Z? Ya. Dan bisa jawab. Sok daripada saya ngomong terus, saya minum dulu. Siapa yang bisa bantu saya jawab? Menerangkan ke teman-teman kenapa ini jadi Y plus Z. Siapa yang bisa? Sok bantu saya dah. Siapa tahu dapat bonus nilai ya. Kan saya katakan tadi keaktifan di kelas teman-teman ya mempengaruhi nilai. Kalau nanti kuis kalian kurang, keaktifan di kelas, oke saya tambahkan nilai. Di awal sudah kita sepakat bahwa keaktifan di kelas itu merupakan faktor penambah nilai. Oke, siapa yang bisa bantu saya? Karena masih ada komplement padi itu yang Y komplement Z komplement karena di dalam kurung jadi dibalik. Ya, Yang ya. Sebenarnya gitu. Bukan dibalikin sebenarnya ya. Kalau istilahnya adalah dia komplement, kena komplement lagi teman-teman. Gitu ya. Dia kena komplement nih. Dia komplement. Terus ada komplemennya lagi, maka dia menjadi tidak komplement gitu. Lebih sederhana lagi saya katakan gini. Kalau minus 5 dikali minus, berapa hasilnya teman-teman? Plus 5. Minus 5 dikali minus. positif 5. Positif 5. Ya, seperti itu teman-teman. Dia komplement Y, dikomplementkan lagi. Komplement Y itu apa? Jadi si komplemennya dihilangkan. Istilahnya kalau negatif dengan negatif jadi positif. Oke, seperti itu. Itu ya teman-teman ya ilustrasinya ya. Komplement dikomplementkan jadi hilang komplemennya. Makanya hanya muncul Y plus Z. Kenapa Y plus Z teman-teman? Di sini seharusnya ada titik. Ya, harus jeli teman-teman ya. Ini seharusnya ada titik di sini. Nah, maka ada berubah menjadi plus. Tuh. Ingat ya, jangan sampai karena nggak terlihat titik, jadi nggak ada tanda ini loh operator, padahal ada. Berarti Y komplement dikomplementkan, berarti tinggal Y-nya saja normal. Lalu Z juga sama, komplement Z dikomplementkan jadi Z juga. Yang adanya titik jadi plus. Tuh ya. Sekarang kita lihat yang ini. Y dikomplementkan, Z dikomplementkan. Berarti Y ini dapat dari mana? Dari sini teman-teman. Nah. Seperti ini. Kan? Y kali Z aksen. Y kali Z komplement. Maka Y-nya komplement. Ingat lagi di sini seharusnya titik teman-teman, ada tanda titik gitu kan. Nah, saya akan membiasakan kalian tidak menuliskan titik ya. Kalau kalian lihat di literasi di online di internet, maka jarang sekali sudah menggunakan titik. Pak, bagaimana kalau saya pakai titik? Silakan saja, nggak jadi masalah. Supaya saya gampang Pak, mudeng gitu ya, lihat ada titik ganti dengan plus, silakan
ya. Tapi saya akan membiasakan kalian bagaimana dengan cara menghilangkan titiknya. Titik jadi apa? Jadi plus. Oke. Ya, Z aksen ini dapat dari mana? Dari sini. Ya, teman-teman ya, ini. Maka hasilnya Z aksen. Oke. Sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan tidak? Maka bisa dikatakan ya, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ini komplement fungsi F menjadi ini. Yang asalnya ini ya. Yang asalnya ini sekarang jadi ini. Ini komplemennya, ini fungsinya yang di atas. Bisa saya lanjutkan atau ada yang mau bertanya? Silakan saja teman-teman. Jangan ragu-ragu dan malu-malu ya. Kita sama-sama belajar. Ngapain kita kalau belajar kita nggak dapat sesuatu gitu. Bisa saya lanjutkan atau ada yang mau bertanya? Lanjut. Lanjut, Pak. Ini Alif yang jawab nih. Oke ya. Kita lanjut lagi. Ini cara pertama dengan hukum De Morgan, teman-teman. Ya, sekarang kita pakai dualitas. Jadi kalian pilih, Pak, saya pengen yang dualitas, silahkan, mangga, gitu ya. Dualitas menggunakan prinsip dualitas. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang mempresentasikan F, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Ya. Misalkan yang tadi teman-teman ini masih sama ya, kita lihat ya. Nah ini fungsinya yang akan kita cari. Oke, cara kedua ya. Maka dual dari F adalah apa? Besar lagi biar kelihatan. Nah, ya. Maka dual dari F adalah tinggal kalian komplementkan saja teman-teman. Kenapa jadi X plus di sini? Karena di sini sebenarnya ada titik. Nah, saya rubah lagi nih warnanya. Biar jelas teman-teman. Karena lagi online gini agak sulit teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya ada titik. Ya, saya katakan tadi. Nah, itu. Pada saat dia dikomplementkan dualnya, maka di sini menjadi plus. Oke. X kali sekarang jadi X plus. Maka yang ini tadi Y komplement Y kali komplement Z, lihat lagi sebenarnya di sini adalah perkalian. Ada titik di sini sebenarnya teman-teman. Ya, sengaja saya buat itu supaya kalian lebih paham ya, dan kalian harus terbiasa dengan itu. Kali jadi dengan plus. Oke, tetap ya. Lalu kita lihat lagi di sini. Plus ini oke ya. Y plus Z sekarang. Di sini plus teman-teman. Di sini berubah jadi titik. Sebenarnya ada titik di sini. Ya, Y titik Z aksen ditambah. Taruh. Tadi saya juga kok bingung nih. Ini harusnya Y aksen teman-teman ya. Hilang. Nah, gitu. Nah, ini hasilnya plus jadi kali. Oke. Sekarang YZ ini bagaimana komplemennya? Berarti Y kali Z kita rubah jadi sekarang ini sebenarnya juga harus adanya sebenarnya ada titik kan? Nah, gitu. Maka asalnya Y kali Z menjadi Y plus Z. Oke ya. Si fungsinya dikomplementkan teman-teman. Maka dual dari F adalah ini.
Gampang ya. Lalu komplementkan tiap literalnya. Literal mana yang ini, teman-teman ya? Sekarang yang X menjadi ini. Karena dikomplementkan, berarti dia menjadi ini. Oke. Oke. Lalu ini. Ya. Karena dia komplemennya Y dengan Z, berarti apa? Komplement dikomplementkan, berarti hilang, teman-teman ya. Ini nanti berubah warnanya lagi. Lalu Y ini dapatnya dari mana? Komplement dari literal yang Y plus Z. Maka dia jadi komplement Y ditambah komplement Z. Sama dengan F komplement, fungsi komplement. Nah, jadi komplement fungsinya yang ini, teman-teman. Pertanyaan saya sekarang, kalau kalian melihat, lebih mudah yang mana? Yang De Morgan atau yang dualitas, teman-teman? Dualitas, Pak. Dualitas ya. Oke. Pak, saya nanti kalau misalnya UTS atau nanti ada tugas, boleh nggak pakai dualitas? Ya silakan saja, saya katakan. Bebas. Kalian paham yang di mana? Paham dua-duanya bagus. Pak, saya paham Pak yang dualitas. De Morgan liar, oke pakai yang dualitas, nggak masalah ya. Kalau kalian lihat teman-teman, dualitas itu lebih mudah, gitu ya. Cari dualitasnya lalu dikomplementkan, selesai. Tapi di sini kan prosesnya agak panjang teman-teman ya. Kalau kalian paham sih sebenarnya gampang juga nih gitu. Tapi kalau kalian Pak, saya paham dualitas, oke silakan pakai dualitas. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, yang mau minum dulu teman-teman ya. Yang ada bala-bala, saya bilang juga silakan minum dulu. Kalau ada kopi silakan ngopi dulu. Kita agak rileks teman-teman ya, jangan dibikin siga kumaha gitu, santai aja. Oke, boleh sambil minum. Kalian biasanya kamu siapin jus di situ nggak ada? Oke, bukan jangan gini, kalian harus bilang jus Pak, ya justru itu yang nggak ada Pak gitu ya. Jusnya mana? Justru itu yang nggak ada gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide ke-25 teman-teman. Wah, masih panjang perjalanan kita karena ada 180 slide teman-teman. Sekarang kita masuk ke slide ke-26. Bentuk kanonik. Ya. Matematik kanonik. Oke. Kanonik itu apa? Bentuk kanonik ada dua, teman-teman. Ada yang sub, ada yang post. Kalau post dibalikin jadi Rizky apa? Kalau post dibalikin apa? Rizky. Post dibalikin jadi apa? Shop, Pak. Sob. Kalau sob dibalikin? Pos. Tumpah ya. Khalifah langsungnya bilang, Pak tumpah ya, ya. Kalau post dibalikin jadi apa? Jadi sob. Kalau sob dibalikin apa? Jadi tumpah ya. Intermezzo teman-teman supaya jangan stres. Oke, ada post dan sob ya. Kanonik ada dua. Oke, kalau SOP itu teman-teman singkatan dari sum of product. Ya. Sum itu summary, penjumlahan, produk itu perkalian, teman-teman. Jadi kalau dikatakan dengan kanonik SOP itu adalah penjumlahan dari perkalian, penjumlahan dari hasil kali dari perkalian. Kalau post dibalik, jadi product of summary of product of sum. Artinya apa? Perkalian dari hasil jumlah. Ya. Kita lihat. Contoh, ada 3 variabel X, Y, Z, teman-teman. Fungsi X, Y, Z. Di mana bentuknya seperti ini. Ya, ini soft. Oke.
Setiap sukunya ini, X, Y, Z, dan ini disebut dengan term. Baik di SOP atau di POS itu disebut dengan term. Oke ya? Unsur-unsurnya disebut dengan term. Baik di SOP atau di POS. Oke. Dimana kalau yang di SOP itu disebut dengan min term. Kalau di POS itu istilahnya max term. Ya, min sama max. Kalau SOP min, kalau POS itu adalah max, maksimal ya. Ingat ya, minimal dan maksimal. Oke, kalau misalnya ini SOP, lalu ada lagi fungsi G, X, Y, Z, gitu ya. Ini ya. Ini adalah POS, teman-teman. Pak, panjang gitu, Pak. Ini ya panjang ya. Yang dua itu bentuk bakunya seperti itu, teman-teman. Bentuk bakunya saya katakan. Fungsinya. Fungsi SOP yang di atas warna hijau, fungsi POS yang di bawah. Aduh, Pak, liar. Oke, sama-sama liar kita, teman-teman ya, nggak apa-apa. Nah, berarti setiap suku term disebut dengan max term. Kita akan lihat contohnya, teman-teman. Ya, ini formulanya atau fungsinya seperti ini. SOP-nya cuma sedikit nih, gitu ya, nggak bisa dibagi-bagi ya, apalagi sekelas. SOP-nya sedikit. Kita masuk ke slide 27, teman-teman. Oke ya. Setiap min atau max term di sini mengandung literal lengkap. Tapi yang kita bicarakan di sini, teman-teman, adalah SOP atau POS yang mengandung dua variabel dulu. Apakah dia AB atau XY gitu ya. Sedangkan tadi SOP di sini, SOP SOP-nya itu, ini ada XYZ, teman-teman ya. Ini berarti 3. Oke, kita berbicara yang dua. Oke, saya ulang lagi, setiap min atau max term mengandung literal lengkap. Ya, lengkapnya seperti ini. Ini yang dua variabel, teman-teman. Kita lihat, ini bisa dihafalkan atau bisa dihitung, teman-teman. Kalau saya sih enaknya dihitung, gitu ya. Ini XY, ini dua variabel pertama X, variabel kedua Y. Oke. Lalu karena ada dua variabel, ingat 4 pasang saja cukup 00, 01, 10, 11. Kalau 3 ada berapa pasang? 3 variabel? 8, Pak. 8 ya. Ada 2 variabel 4, teman-teman. Oke. Sekarang kalau X-nya 0, Y-nya 0, maka sukunya ini, teman-teman. Komplement X, komplement Y. Lambangnya M0. Kalau max termnya apa? Dia tanpa komplement X plus Y. Lambangnya apa? M0. Pak, samanya banyak. Lambangnya M0, M0. Sama, teman-teman. Tetapi untuk min term dibuat M-nya huruf kecil. M0. Kalau max term apa? M-nya besar. Supaya membedakan apa? Min sama max, teman-teman. Supaya jangan lupa ya. 0. Lalu yang 01, kombinasi X-nya 0, Y-nya 1, maka sukunya X, komplement X dengan Y. M1, M2, dan seterusnya. Ini note ini dikatakan min term prioritas pada angka 1, sedangkan max term prioritas pada angka 0, teman-teman. Ya. Pada angka 1 yang bukan komplemennya. Maksudnya mana yang bukan komplement? Lihat ya, teman-teman ya. Yang ini nih. Dia prioritas pada angka 1 yang bukan komplement SOP, SOP-nya. Contohnya mana? Ini, teman-teman. Ya. Ini tuh ini. Teman-teman. Jadi ya. 1. Lalu sini 1 juga. Oke, ini 1. Prioritasnya, teman-teman ya, yang 1. Prioritasnya untuk SOP itu adalah SOP itu 1. Lalu ini, lihat ini X-nya 1, lalu Y-nya juga sama 1, maka ini adalah 1 juga. Tanpa komplement, teman-teman. Sedangkan untuk yang max term,
prioritas pada angka 0 yang bukan komplemennya. Kita lihat prioritas yang max term itu apa? Yang 0, teman-teman. Oke ya. Ini 0. Ini 0. Ya, ini 0. Maka sukunya adalah X plus Y-nya adalah bukan komplement. Ya. Kalau yang max term itu, dia sekali lagi prioritasnya 0, tapi yang min term prioritasnya 1. Contoh lagi, lihat. Ini 0. Ya, 0. Nih, yang bukan komplemennya, teman-teman. Ini 0. Ini 0. Lalu habis. Oke, paham maksud catatan itu ya? Kalau SOP, prioritasnya angka 1 lihatnya, teman-teman. Tapi kalau max term apa? 0. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Kenapa suku ini munculnya X komplement Y? Karena ini adalah 0 dengan 0. Gitu ya. Bagaimana dengan 01? Berarti adalah komplement X dengan Y. Ingat catatan ini, teman-teman. Ya. Ini saya buat dengan warna kuning tadi ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya bikin tambah pusing nih. Lanjut. Lanjut ya. Udah pada tidur kali. Oke ya. Kita lihat teman-teman kalau ini. Sekarang Pak, ini kenapa muncul M0, M1, M2, M3? Siapa yang pernah belajar ya, Resen ya, siapa yang pernah belajar tentang bilangan biner, konversi bilangan biner, teman-teman? Ya, coba kita lihat. Oke ya, ada 3 orang ya, angkat tangan ya, betul ya? Nah, saya lihat dulu orangnya nih. Oke. Sekarang pertanyaan saya, yang sudah pernah, kita review lagi ya. Bisa nggak mengkonversi bilangan biner ke angka desimal? Contoh berapa sih bilangan biner untuk 10 gitu? Masih ingat, Alif? Ini lagi Pak, di pelajarannya, lagi dipelajari di PTI. Oh, pengantar teknologi informasi, sistem bilangan ya? Iya Pak. Ya, berarti semua tahu ya, Pak. Oke, berarti saya nggak sulit juga untuk ini ya. Oke, teman-teman. Sambil mengingat, ini lumayan lah ya, nama-nama ilmu juga untuk di PTI. Teman-teman, saya akan buat gini ya. Saya akan buat tabel. Cukup deh ini. Saya geser dulu sini teman-teman biar kelihatan. Kalau biner itu kan teman-teman dia pengisiannya dari kanan ke kiri ya, kayak huruf Arab ya. Komik Jepang juga sama, nulisnya dari kanan ke kiri. Saya akan bantu dengan ini, tabel biner teman-teman. Tabel biner itu sebenarnya adalah kalau kita konversikan adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, semakin ke kiri ya. Nah ini, sebenarnya konversinya gimana? Ini adalah 2 pangkat 0. Teman ya. Aduh, sebentar. Oke. 2 pangkat 0, lalu di sini adalah ke kiri lagi adalah 2 pangkat 1, nanti saya ganti, lalu hanya cukup deh segini. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2 teman-teman, ini 2 pangkat 3 teman-teman ya. Ini ya, ini kita ke PTI dulu sebentar. Oke, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1.
Lalu di sini adalah saya buat ini jumlahnya nanti. Pak, ini kenapa M0, Pak? Ya. Maka teman-teman, kalian dapat M0 ini dari mana? Kalau 2 pangkat 0 itu berapa, teman-teman? 1 Pak. Satu ya. Apapun bilangannya dipangkatkan dengan 0 pasti 1. Oke. Berarti teman-teman, X, Y, kita solve dulu ya, berbicara solve dulu ya. Nah ini. X-nya berapa? 0. 0. Y-nya berapa? 0. Ya. Sekarang, sebentar, saya rubah dulu sini. 2 pangkat 0 itu adalah 0, teman-teman ya hasilnya. 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 2, 4. 8. Di sini nanti ada 16. 2 pangkat 4, 16. Di sini ada 32. Begitu seterusnya ke kiri ya, teman-teman ya. Kita bantu dengan tabel bantuan ini. Oke, sekarang yang pertama ini nih. Ya, yang SOP ini 0, XY-nya 0. Kenapa munculnya M0? Karena dia X-nya 0, Y-nya 0, maka jumlahnya berapa? Sorry, ini 1. Ya. 0 kali 1, 0, ditambah 0 kali 2. Hasilnya berapa, teman-teman? 0. Oke, Dani, betul ya, 0 ya. Kan ini X-nya 0, ya. X-nya 0. Ini saya buatlah biar tahu ya. Kita pelan-pelan saja, santai saja, teman-teman. Nah, ini 0. X ini 0. Biar paham ya. Nah, ini adalah Y-nya. Kita masukkan saja, oh ya X-nya 0, Y-nya 0, berarti hasilnya 0. Maka karena hasilnya 0, berarti M0, teman-teman. 0 ini dari mana? Iya, karena penjumlahan ini bernilai 0. Paham ya? Oke. Lalu kita lihat lagi, yang kedua. Y-nya berapa? X-nya berapa, teman-teman, yang kedua? Baris kedua. 0. 0. Y berapa? X, Y-nya? 1. 1. Kenapa muncul M1, teman-teman, di sini? Karena untuk baris kedua, 0 dikali 1. 0 ditambahkan dengan 1 dikali 2. Bentar ya, 0, 1, 2, 4. X aksen Y-nya 1, 2. Oke, teman-teman. Berapa nilainya, teman-teman? Halo? 2 Pak. Kita lihat X 0. Oh, terbalik, teman-teman, terbalik. Yang ini, ya. Ini Y nih, teman-teman ya. Ini X nih. Sorry, lupa. Ini 0. Ini 0, ini adalah 1. Saya balik, teman-teman. Balik nih. Ini warna biru seharusnya. Maaf ya, terbalik ya. Ini merah. Oke. Biru. Ini saya hapus dulu. Oke ya, yang tadi yang ini, yang baris pertama adalah 0. Y-nya 0, X-nya 0.
Makanya muncul M0, teman-teman. Ya, jumlahnya 0. Lalu yang berikutnya adalah Y-nya berapa? 1. Ingat ya, kita mesti dari kanan ke kiri ya. Ini adalah 0. berapa jumlahnya, teman-teman? 1. 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. Ya, maka hasilnya adalah 1. Berarti ini adalah M1. Kita lihat yang ketiga. 0 dan 1. Y-nya 0, X-nya 1. Ini warna merah. Ini warna biru. Berapa hasilnya, teman-teman? 2, Pak. 2. Berarti muncul M2. Ya. Lihat lagi, satu lagi kagok ya. Sekarang 1 dengan 1, teman-teman. Ya. 1 dengan 1. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti kenapa muncul M3? Kita lihat jumlahnya. M 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2. Hasilnya 3. Maka dia muncul M3. Perhitungan ini sama, teman-teman, dengan apa yang proses nanti kita lihat, teman-teman. Sampai sini untuk mencari kenapa lambangnya M0, M1 gini. Sebenarnya kalau kalian lihat, teman-teman, tabelnya ada gitu ya, tabelnya. Tapi kalian kalau tabel, teman-teman, mengingat M0, M1, M2, M3 ini, kalian akan kesulitan menghafal ininya, teman-teman. Saya nggak mau suruh ngafalin ini ya. Nah ini. Kalau kodenya komplement X kali komplement Y itu berarti M0. Kalau misalnya di minterm ya, komplement X dikali Y itu M1. Ini bisa kita hafalkan, teman-teman. Tapi saya nggak mau ngafalin itu. Kalian mau ngafalin itu? Enggak. Ya cara gampang saja. Oke. Ya ingat kalau dia komplement berarti 0, kalau dia bukan komplement 1. Tinggal kita cari, hitung seperti ini. Oh iya. Ini harus dihitung, teman-teman. Ya, M1, M2 ini harus dihitung karena nanti akan menjadi sebuah fungsi yang menjadi bentuk kanonik. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Atau bisa langsung? Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang 3 variabel, teman-teman. Ya, sekali lagi perhitungan ini dan ini sama ya, teman-teman ya. Kita akan coba minterm dan maxterm dalam bentuk 3 variabel. 3 variabel apa? Berarti ada X, ada Y, ada Z. Oke ya. Ini kan saya copy lagi, lumayan lah ya daripada. Nah. Ini teman-teman. Kan, oke. Ya. Tuh, mau ngafalinnya kayak begini? Kalau dia komplement X kali komplement Y, komplement Y adalah M1. Gak mau, teman-teman, amit-amit ya ngafalin itu ya. Mending dihitung aja cepat gitu. Pakai alat bantu tabel ini. Oke, saya hapus ini, teman-teman ya. Kita coba lihat. Delete. Karena 3 variabel, berarti nanti kita butuh sampai yang ini, teman, sampai 2 pangkat 2. Itu kan ya? Tadi kan hanya sampai 2 pangkat 0. Sekarang kita coba dengan 3 variabel, berarti sampai di sini. Oke, 2 pangkat 2. Kita lihat. Ya. Sekarang ada dikatakan mintermnya adalah kalau 3, 0, 0, 0. Ingat jadi 8 pasangannya. Yang pertama ini. Nanti kita isi adalah di sini X, di sini Y, di sini Z. Ya teman-teman ya. Kanan ke kiri. M0 udah jelas ya, di sini 0. 0, di sini 0. 0. Oke, biar kelihatan jelas. 3.
Saya kasih warna merah, sudah biru, sudah hijau, teman-teman. Ya, berarti di sini adalah kayak 000 ya. Yang merah yang mana teman-teman? Z, Merah Pak. untuk apa? Yang Z. Z, Pak. Z. Oke ya. Sip. Oke, merah. Lalu 0 ini Y-nya adalah biru. Jadi saya gunakan warna-warna biar paham. Oke, kenapa muncul M0? Karena semua 0. Lalu kita buat di sini. Teman-teman, yang kedua. Ini adalah 1. Ya kan? Yang kedua ini ya. Muncul M1. Oke, dia berarti adalah 1 kali 1. Yang nolnya nggak usah dihitung ya. Oke, berarti 1. M1. Sekarang yang kedua. Kombinasi yang kedua. Di sini yang 1, teman-teman. Ini ya. Maka yang nolnya nggak usah dihitung lah ya. Nah, berarti yang ada 1 mana? Ini 1 pada posisi angka 2. Berarti adalah 2M2. Itu lagi. Berikutnya. Sama aja ya. Oke, sekarang M berapa teman-teman tadi? M3 sekarang ya. 0, 1, 2. Nah ini. Di M3 apa? Terisi angka 1. Di sini angka 1. Nolnya nggak usah dihitung, berarti 1 tambah 2, 3. M3. Begitu seterusnya teman-teman. Paham ya? Jadi saya lebih senang menggunakan mencari lambangnya itu dengan cara apa? Dengan tabel bantu ini, alat bantu ini. Paham ya? Paham atau ngantuk? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Begitu seterusnya sampai M7, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita lihat ini nih. Kita dikasih contoh teman-teman ya. Nih biar tambah ngejos ya. Kita dikasih ada 3 variabel bentuk kanonik tabel kebenarannya teman-teman. Di mana kita dikasih tabel kebenaran nih, tabel kebenarannya 3 variabel. Lalu ada fungsinya F, Y, dan Z. Ya, nilainya ada. Oke, sekarang kalian katanya nyatakan tabel kebenaran di atas dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS, SOP, dan POS. Bagaimana caranya teman-teman? Ya, kalian sudah dikasih nih. Ini faktanya nih. Ya, tabel kebenarannya ini. Nilai aksesnya ini gitu. Ya, fungsi, nilai fungsinya ini hasilnya. Maka langkah pertama setelah kita tahu tabel kebenaran ini, maka kita lihat bentuk SOP-nya teman-teman. Ya, ingat yang saya katakan tadi bahwa bentuk kanonik, ya, kanonik itu yang SOP itu begini. Ini bakunya teman-teman. Maka kita buat untuk SOP, ya, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Kenapa Pak? Kok ini yang dicari? Ini juga wajib teman-teman hukumnya ya teman-teman ya. Yang dikatakan di sini teman-teman. Nah ini, ingat ya. SOP, ya, minterm itu kan ada di SOP teman-teman yang biru ini ya. Ini. Minterm prioritas pada angka 1 yang bukan komplement. Lihat nih, prioritas pada angka 1. Untuk SOP, ya, ingat prioritasnya angka 1. Maka di sini pada saat kalian membuat ya, tabel kebenaran ini, SOP-nya gimana? SOP-nya, SOP-nya, kanonik SOP-nya. Maka lihat nilai fungsi yang sama dengan 1, teman-teman.
Nah, ini saya copy ya teman-teman ya. Tuh, lumayan saya jadi tidak mengetik ulang. Nah, gini. Ya teman-teman ya. Dikatakan apa? Oh sorry, bukan ini yang saya copy seharusnya. Oke teman-teman. Lihat ya, dicari katanya. Kalian cari gimana caranya buat kanonik dengan tabel yang ini. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Ingat, SOP itu berkaitan prioritasnya angka 1, teman-teman. Maka yang dihasilkan apa? 001, 100, dan 111. Pak, ini dapat dari mana gitu kan? Lihat teman-teman, dari fungsi, hasil fungsi dari sini, yang mendapatkan nilai 1 yang mana? Baris kedua, Pak. Ya, ini ya. Lalu mana lagi? Ini. Oh, ini. Ya, sampai sini paham ya? Untuk SOP itu prioritasnya cari angka 1, teman-teman. Ya. Maka kita tahu nih, fungsi X, Y, Z dapat 1, 1, 1, 1. Sekarang kalian lihat teman-teman, pada baris itu. Berarti kombinasi yang mempunyai angka 1 di sini adalah ini. Ya, nah ini. Oke. 001, lalu mana lagi? Ini. 100 dan ini. Sekali lagi, langkah pertama cari yang mempunyai angka 1 di fungsinya ini. Lalu kalian lihat, oke, cari ini yang punya angka 1 apa? 001, 100, 11. Dari mana ini kan ini? 001, 100, dan 111. Paham ya? Oke. Pokoknya dipaham-pahamin ya Pak lah gitu ya. Oke ya. Maka kita dapat teman-teman. Oke, 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam membentuk kanonik SOP ini adalah gini. Ini ya, rumus bakunya ya teman-teman ya. Maka tinggal dimasukin saja teman-teman. Ya. Sebenarnya tidak menggunakan ini juga nggak jadi masalah teman-teman ya. Ini hanya saya hanya membantu. Oh ini loh bentuk booleannya ya, apa kanoniknya ya. Atau dengan menggunakan ini. Kalian menggunakan mana? Tapi biasanya untuk kanonik tuh pakai yang ini teman-teman ya. Pakai M1, M2 gitu. Maka kanonik dari SOP dari SOP ini adalah fungsi f, x, y, z sama dengan kita lihat. Kenapa M1? M1 dapat dari mana? Dari yang ini teman-teman. Ya, dari yang itu. Percaya nggak 001 menjadi M1? Betul ya? Kan perkalian 1 dengan 1. Yang nolnya jangan dihitung. Oke, sekarang kita lihat kenapa M1 di sini M1 karena dari sini. Ini dari mana? Dari sini. Ya. Lalu yang 100, yang 100 dapat dari mana? Dari sini. Lalu kita buat. Kalau kode binernya 100, maka sudah bisa dipastikan itu adalah M4. Lihat nih teman-teman. Ya, ini ya. Ini kan tadi 1, 2, 4. Gitu kan? Yang ini nggak usah dihitung, berarti 1 kali 4 adalah 4. M4 ini. Yang biru. Lalu yang 1, ini gimana? Ini menjadi M berapa? M7 teman-teman. Ya. 1 tambah 2 tambah 4. Hasilnya adalah 7. Oke ya.
Ini dari sini. Ini teman-teman. Itu untuk canonic SOP. E4. Ini salah warna. Oke, sini teman-teman. Bingung nggak? Ya. Kalau ada kasih tabel kebenaran ini, pertama cari angka 1 kalau untuk SOP-nya. Oh, 1111, cari ke kirinya, kombinasinya 001 dan seterusnya. Lalu cari lagi yang mempunyai angka 1. Yang katakan tadi teman-teman ya, bulan ini yang menjadi valid atau yang menjadi bermakna adalah yang punya angka 1. Hasilnya 1. Oke, berarti M1, M4, M7. Maka fungsi dari X, Y, Z-nya adalah canonic SOP-nya apa? Ini teman-teman. Sigma 147 atau lambangnya E gitu. Dari tabel kebenaran itu, maka bisa dihasilkan fungsi F, E, Z itu mempunyai canonic SOP-nya adalah SOP-nya adalah 147. Paham? Ya. Lalu kita lihat. Sekarang kalau yang pos. Nah, tadi yang dikatakan tadi teman-teman yang di awal, saya bilang yang catatan merah. Untuk pos, ya pos, prioritas pada angka 0, teman-teman. Ya, sekali lagi pada angka 0. Tadi SOP pada angka 1, ini pada angka 0. Kita lihat. Sekarang berbeda. Ya, ini pos. Saya copy lagi teman-teman ya. Sebentar. Ya, sekarang canonic pos teman-teman lihat nih. Yang sama dengan 0, teman-teman. Nilai fungsi yang ini adalah sama dengan 0. Maka kita cari dulu. Ya, kita lihat. Yang pos kebalikannya. Prioritasnya 0. Mana yang hasilnya 0 adalah ini, teman-teman. Ya, ini 0. Lalu kita lihat lagi yang 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Yang terakhir ini R0, teman-teman ya. Oke. Nah, kita dapat. Berarti ada 5 dari fungsi itu yang menghasilkan nilai 0. Ingat, harus 0 kalau canonic pos. Dari sini, kombinasi 0 yang mana, teman-teman? Ya, ini berarti. Nah, ini. 0, lalu lihat lagi nih, 0. Lalu ini 0 lagi. Maka dari canonic pos kita bisa mempunyai 5 kombinasinya. Yang 0 pertama adalah 000, ini. Lalu kombinasi yang kedua 010, ini 010. Lalu 011, 011. Lalu 101, 101. Dan 110. Ini fungsinya, ya, bakunya, pos. Kalian menggunakan saja seperti ini, atau menggunakan lambang minterm, teman-teman ya. Maka bisa dikatakan fungsi F, Y, Z, canonic posnya adalah M0, M2, M3, M5, M6. M0 dari mana? Dari sini. Ya, karena jumlahnya 0. Lalu di sini jumlahnya 2. Di sini jumlahnya 3. Di sini jumlahnya 5. 1 tambah 4 ya ini. Lalu yang terakhir M6. Yang ini. 2 sama 4. 6. Maka hasilnya adalah di lambangnya seperti ini ya teman-temannya. Seperti apa sih? Sama seperti V gitu ya lambangnya ya. Lambang untuk pos adalah 02356. Selesai teman-teman. Karena posnya adalah seperti ini. Oke. Ada pertanyaan tidak?